Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Albert. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Mercu Buana dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Jadi kali ini saya ingin membahas terkait beberapa studi kasus untuk kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data, di mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Wawan Ridwan, STMT. Oke, saya akan lanjut. Sebelumnya, untuk eh, presentasi ini saya kerjakan dengan hasil analisa saya sendiri dan berdasarkan referensi yang dicari oleh saya sendiri. Oke, kasus yang pertama yang akan saya bahas yaitu sistem komunikasi data rekam medis di rumah sakit pada era pandemik COVID-19 ini. Oke, jadi untuk latar belakangnya, bahwa saat ini banyak rumah sakit yang telah menggunakan sistem tradisional dalam rekam medis menggunakan kertas yang memiliki beberapa masalah, diantaranya yaitu kesalahan dalam memberikan pemberian obat oleh perawat. Nah, untuk sistem elektronik medical record atau EMR atau catatan medis elektronik ini bisa memberikan solusi untuk masalah ini. EMR ini adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien yang berbasis elektronik. Nah, dan sistem ini akan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data-data yang tersimpan meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji lab, radiologi, proses keperawatan, discharge planning, dan bahkan informasi penagihan. Nah, dalam dokumen proses keperawatan ini, bahasa perawatan ini memainkan peran penting dalam menjelaskan dan mendefinisikan fenomena dan tindakan keperawatan. Standarisasi bahasa menjadi standaris bahasa perawatan ini atau standardized nursing language dengan definisi yang diterima secara umum memungkinkan disiplin untuk menggunakan sistem dokumentasi elektronik EMR ini. Dengan EMR, data pasien dapat diakses langsung dan pasien dapat dilacak dengan mudah, serta memberikan perlindungan dan dapat membantu mencegah kesalahan medis. Nah, untuk pembahasannya, bahwa perkembangan teknologi ini udah berkembang pesat yang kita tahu, dan saat ini juga sudah merambah ke sektor kesehatan. Nah, jadi meskipun dalam dunia medis itu ini sifatnya information intensif, nah kan tetapi adopsi teknologi informasi sejujurnya agak relatif tertinggal. Nah, di sisi lain, masyarakat ini menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting di peradaban manusia untuk mengatasi masalah derasnya arus informasi. Nah, jadi teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian yang paling penting dalam manajemen informasi. Nah, rekam medis berbasis komputer atau computer-based patient record adalah salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di rumah sakit. Pengertian rekam medis berbasis komputer ini bervariasi. Akan tetapi prinsipnya adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis pasien. Demografis untuk event dalam manajemen pasien di rumah sakit maupun di klinik. Rekam medis berbasis komputer ini akan menghimpun berbagai data klinis pasien, baik yang berasal dari hasil pemeriksaan perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lain, termasuk digitasi dari alat diagnosi, konversi, dan pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi solusi yang saya berikan bahwa yang kita tahu bahwa EMR ini adalah teknik pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta akses terhadap data medis yang tersimpan dalam satu database. Nah, EMR ini saat ini tidak bisa berkembang cepat. Nah, alasannya karena belum ada hukum yang jelas mengatur untuk ini. Nah, jadi sebenarnya banyak keraguan atau pertanyaan yang muncul terkait EMR. Beberapa contohnya yaitu ada keabsahan dokumen elektronik, histori penginputan data, jadi agar kita bisa melakukan tracking pihak mana yang melakukan penginputan data. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, dapat tertrace siapa pelakunya. Nah, selain itu, yang paling cukup penting
adalah keterbatasan dana. Nah, ini juga yang harus, karena memang banyak yang harus dipersiapkan, contoh komputer atau laptop, terus ada sistem dari arsitektur jaringan, ada keamanannya, pelatihannya, dan beberapa aspek lainnya. Nah, hal ini sebenarnya dapat kita atasi dengan cara membangun kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kualitas pelayanan medis yang lebih baik lagi untuk dapat meningkatkan IMR ini. Nah, manfaat IMR ini bisa menyimpan data pasien dalam jumlah besar, dan yang paling penting juga kita bisa akses kapan saja dan di mana saja. Kalau kita pakai laptop, asal kita terkoneksi dengan internet, kita bisa langsung akses datanya. Nah, selain itu, IMR juga bisa memberikan resep kepada pasien. Jadi, kesalahan pemberian resep itu bisa dikurangi atau dihindari menggunakan sistem IMR ini. Nah, oleh karena itu, sosialisasi IMR itu harus terus dilakukan dan memerlukan inisiatif dari banyak pihak. Nah, pemerintah juga harus bisa menyiapkan tim nih yang untuk menerapkan penggunaan IMR di semua rumah sakit. Nah, memang eh, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan IMR. Nah, harus ada pihak yang dapat menjadi pionir dalam penerapan inovasi ini dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menurunkan angka kejadian kesalahan dalam dunia medical. Nah, berikut skema solusi yang saya coba buat. Ini mungkin secara sistem implementation atau implementasi daripada sistemnya. Nah, yang pertama, kita pasti harus mengetahui dulu, melakukan analisa terhadap kebutuhan rumah sakit seperti apa. Sistem ini kira-kira nanti akan dibuat untuk kebutuhan apa saja. Nah, lalu setelah itu kita harus mengembangkan arsitektur jaringannya. Nah, jika sudah, juga kita melakukan programming, UI design untuk aplikasinya, dan sebagainya. Nah, setelah jadi, kita coba testing aplikasinya, dan biasanya memang di bagian inilah kita tahu di mana kekurangan sistem, kesalahan sistem, dan ketidaksempurnaannya. Maka itu setelah testing kita ada revision dan isu fixing. Jadi ada isu apa yang harus diperbaiki. Setelah itu kita launching produknya, bahwa IMR ini udah launching, dan lalu baru kita melakukan training kepada rumah sakit untuk agar dapat dimanfaatkan oleh para petugas di rumah sakit. Nah, kurang lebih timeline seperti ini. Mungkin kita simulasikan bahwa ini akan dimulai di awal Juli. Nah, di minggu pertama dan kedua, tadi kita melakukan survei, analisis. Minggu ketiga dan keempat di Juli, kita akan membangun arsitektur jaringan. Untuk arsitektur jaringannya berarti dari minggu ketiga Juli sampai minggu pertama di Agustus. Nah, di minggu keduanya kita start untuk programming, UI design, dan sebagainya. Itu kita simulasikan dengan 5 minggu. Lalu untuk testingnya kita cukup 1 minggu. Setelah itu 1 minggu lagi selanjutnya untuk revisi. Dan launchingnya juga sekitar 1 minggu. Nah, sebenarnya untuk yang application usage training, ini akan berjalan terus, karena nggak mungkin kita training 1 minggu semua rumah sakit bisa pakai. Pasti juga bertahap dari rumah sakit ke rumah sakit, yang pastinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, kita lanjut ke kasus kedua, yaitu komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Nah, ini ada untuk backgroundnya, PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sistem otomotif. Nah, produk yang hasil itu contoh protektor wiring harness untuk mobil. Nah, di PT SINA ini terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Nah, dalam divisi produksi ini pasti ada beberapa bagian, yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ini ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda, sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leadernya. Nah, ketika ada kondisi abnormal di mesinnya, operator harus menghentikan proses produksi dan segera ke line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah, dalam hal ini pasti ada waktu produksi yang terbuang, ada jeda, karena operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. Nah, PT SINA ini punya aturan yang ketat nih. Jadi seluruh karyawannya dilarang untuk memakai handphone di saat jam produksi berlangsung, kecuali atasannya. Nah, oleh karena itu juga ketika proses memanggil atasan dengan untuk menuju tempat line leader ini jadi tidak efisien. Nah, maka kita perlu sebuah solusi. Nah, untuk hal ini menurut saya penggunaan handy talkie atau HT ini bisa memangkas waktu
ketika mesin mengalami abnormal, yaitu jeda waktunya bisa lebih singkat, jauh lebih singkat daripada saat ini kondisinya di mana operatornya harus menuju line leader. Nah, handy-talkie ini adalah alat komunikasi yang biasa dipakai untuk komunikasi jarak jauh. Nah, alat ini yang kita tahu nih biasa kalau kita lihat di jalanan, kita bisa lihat polisi, atau misalkan di suatu tempat kita bisa lihat security. Nah, kalau misalkan kita ke hotel juga biasa pegawai hotelnya juga pakai HT. Dan mungkin kalau kita ke acara wedding, kita lihat bahwa event organizer-nya selalu berkoordinasi dengan timnya menggunakan HT. Nah, para pengguna HT ini biasa memiliki tujuan untuk membantu mereka melancarkan tugas dan pekerjaan mereka. Nah, HT ini juga bisa berkomunikasi one to many. Jadi kalau misalnya kita ngomong, tim kita semuanya bisa dengar. Misalnya kita set seperti itu di satu frekuensi yang sama. Nah, jadi informasi yang disampaikan bisa didengar oleh baik pihak. Nah, jadi banyak sekali yang kita tahu bahwa HT ini dimanfaatkan kepraktisannya oleh banyak pihak. Nah, solusinya bahwa kasus di atas, inspirasi saya adalah ketika saya ke sebuah hotel berbintang, saya melihat bahwa mereka selalu berkoordinasi dengan HT. Dan itu saya lihat ini sangat efektif bahwa antara antara front office dengan security atau dengan petugas lainnya bisa berkomunikasi dengan cepat dan koordinasi menjadi lebih baik. Nah, handy talkie atau HT ini adalah komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio. Nah, HT ini adalah pesawat penerima dan pemancar yang bekerja pada frekuensi VHF atau UHF yang ditentukan dengan bentuk dan kemampuan daya pancar yang paling kecil dibandingkan dengan perangkat lainnya, dengan tujuan agar mudah dibawa dan digunakan sebagai komunikasi di lapangan. Nah, pesawat ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya dan dilengkapi dengan single charger untuk pengisian baterainya. Nah, HT ini dikenal dengan sebutan two-way radio atau radio dua arah, yang dapat melakukan pembicaraan dua arah. Namun, ketika si pengirim pesan berbicara, maka si penerima pesan juga tidak bisa berbicara di waktu yang bersamaan. Jadi harus ganti-gantian gitu. Jadi ngobrolnya nggak mungkin nabrak. Nah, radio komunikasi yang bekerja pada band VHF dan atau HF ini jaraknya awalnya hanya sekitar 2 mil. Nah, cuma belakangan dikembangkan akhirnya bisa menempuh jarak 12 mil. Nah, bahkan dengan perangkat repeater ini juga bisa puluhan kilometer. Namun kembali lagi itu tergantung daerah geografisnya. Nah, jadi penjelasan di atas itu kesimpulannya adalah penggunaan handy talkie dapat membantu komunikasi dalam sebuah perusahaan guna memangkas waktu jika diperlukan koordinasi dengan pihak lain. Alasan handy talkie menjadi alat yang tepat karena harganya murah, jangkauannya luas, dan pemakaiannya praktis. Itu yang paling penting. Nah, dengan kemudahan dan kepraktisannya dapat membantu perusahaan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, kurang lebih skema solusinya seperti ini. Jadi kita analisa dulu kebutuhan dan manfaat dari HT ini apa aja. Nah, jika sudah kita yakin, dari perusahaan sudah yakin akan memakai HT, maka kita cari vendor penyedia HT ini. Nah, dari vendor ini nanti juga kita meminta vendor untuk melakukan instalasi ke perusahaan, pemasangan radio dan sebagainya, dan itu setelahnya kita melakukan training kepada karyawan terkait penggunaannya. Untuk timeline sendiri, saya buat bahwa ini sebenarnya bisa diselesaikan kurang dari 2 minggu, bahkan bisa lebih cepat dari timeline yang saya buat. Nah, ini anggaplah untuk analisis dan benar-benar meyakinkan perusahaan menganalisa selama 1 minggu. Kira-kira apakah benar-benar perusahaan membutuhkan HT. Nah, setelah itu pencarian vendor kita ambil 3 hari karena kita biasanya selalu mengcompare mana yang terbaik untuk pemilihan vendor HT. Nah, lalu instalasinya mungkin cukup 1 hari dan trainingnya pun juga cukup 1 hari untuk satu perusahaan karena pemakaian sendiri sangat praktis. Oke, next yang terakhir saya juga akan membahas tentang platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Nah, jadi yang kita tahu ada sebuah aplikasi namanya pasportsehat.com yang merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Nah, inovasi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Nah, jadi paspor sehat ini bisa menjadi solusi bagi kita yang ingin melakukan perjalanan
dan kegiatan di luar rumah di ketika pandemi ini. Di dalam aplikasi ini kita akan tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19 kita, misal kita swab test atau PCR test, lalu ada sertifikat vaksin kalau kita udah divaksin, dan ada juga beberapa games yang bisa jadi teman perjalanan kita biar nggak bosan. Nah, jadi aplikasi ini juga punya satu fitur yang menarik. Jadi ketika kita pakai face scanning, aplikasi ini aplikasi ini bisa tahu nih, bisa kasih tahu nih bahwa oh, kita berada di lingkungan yang aman dari COVID, atau kita mungkin di zona merah yang sangat berbahaya untuk COVID di lingkungan tersebut. Nah, cara kerja sistem ini adalah bahwa pada paspor sehat di web paspor sehat yang saya baca bahwa mereka mengatakan bahwa ini adalah pelopor validasi dokumen kesehatan virus COVID yang pertama yang di dunia yang tadi sudah kita bahas. Nah, dalam aplikasi ini juga tersimpan banyak dokumen yang sudah divalidasi secara digital. Jadi kalau misalnya saya melakukan swab antigen atau PCR di sebuah rumah sakit, nanti hasilnya akan langsung tersimpan di dalam aplikasi ini. Jadi kalau kita ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat atau kereta, kita bisa tinggal menunjukkan dari aplikasi tersebut. Kelebihannya ini dari aplikasi ini, aksesnya ini sangat mudah dilakukan karena kita bisa pakai smartphone yang terkoneksi dengan internet aja, itu langsung bisa diakses. Dan yang kedua, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, dan yang ketiga yang tadi saya sebutkan bahwa ada fitur face scanning yang dapat membantu pengguna memastikan bahwa pengguna itu berada di lingkungan yang bebas COVID atau justru berada di zona yang tidak aman. Nah, cuma kekurangannya bahwa ini akan terasa sulit meskipun mungkin bagi kita anak-anak muda sekarang yang sudah biasa pakai smartphone dan internet, ini mudah diaksesnya. Tapi bagi masyarakat yang kurang memahami teknologi atau masyarakat yang tidak menggunakan smartphone atau orang tua, ini akan terasa sedikit sulit seperti itu karena membutuhkan smartphone. Nah, pengalaman saya ketika saya ke suatu restoran, saya diminta untuk melakukan scan barcode untuk registrasi masuknya atau kita ke bioskop. Nah, dan saya melihat bahwa ada orang tua yang akhirnya tidak jadi masuk karena mereka tidak mengerti cara scan barcode-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mengapa yang saya katakan bahwa ini kurang ramah bagi mereka yang kurang memahami teknologi. Nah, dari permasalahan saya sebutkan tadi bahwa kita berharap paspor sehat ini bisa membuat sebuah sistem yang lebih ramah bagi mereka yang kurang memahami teknologi. Nah, solusi yang ingin saya sampaikan yaitu merubah sistem pengaksesan yang semula berupa aplikasi mobile menjadi menggunakan kartu seperti kartu ATM kita, kartu debit. Nah, dengan sistem ini, pengguna cukup membawa satu kartu yang nantinya dapat diakses di tempat-tempat umum untuk membantu petugas agar dapat melihat hasil pemeriksaan COVID dan sertifikat vaksin penggunaan tersebut. Nah, jadi kalau selain kita siapin kartu, pasti kita juga siapin mesinnya yang untuk membaca isi dari kartunya. Nah, mesin tersebut harus tersebar di berbagai tempat umum, kayak bandara, stasiun, terminal, dan sebagainya. Jadi cukup dimasukin kartunya, nanti bisa langsung muncul informasi. Kita bisa pilih informasi apa yang pengen kita lihat. Nah, solusi ini diharapkan dapat membuat penerapannya lebih mudah dan praktis sehingga dapat mencakup lebih baik masyarakat untuk dapat terlibat dalam program ini. Jadi agar jangan sampai justru karena kita pakai smartphone hanya anak-anak yang mengerti teknologi aja yang akan tercover. Tapi buat yang mereka yang kurang memahami jadi kurang bermanfaat seperti itu. Nah, skemanya kurang lebih pertama kita akan perancangan sistem dan jaringan, lalu yang kedua pembuatan kartu dan mesin untuk membaca kartunya, lalu setelah itu kita integrasi dengan semua penyedia fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Lalu kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa program ini apa, tujuannya apa, dan cara pemakaiannya seperti apa. Dan lalu selanjutnya kita harus implementasikan ya jelas. Jadi jadi rumah sakit juga harus melakukan pembagian kartu. Kalau memang ada pasien baru yang pertama kali melakukan swab test antigen atau PCR, dan kita akan berikan kartu yang di dalam sudah ada informasi kapan PCR test tersebut dilakukan dan hasilnya seperti apa. Dan yang jelas penyebaran mesinnya untuk membaca juga harus sudah tersebar tempat umum. Kurang lebih timeline seperti ini. Di minggu pertama dan keempat di bulan Juli, kita akan melakukan perancangan sistem dan jaringan. Lalu di bulan Agustus, minggu pertama sampai minggu keempat, kita akan membuat
kartu dan mesin pembaca kartunya. Nah, di samping itu kita juga di waktu yang sama kita juga akan melakukan programming untuk sistemnya. Lalu untuk testing, review, dan revisinya kita akan buat 2 minggu. Nah, lalu untuk integrasi dengan semua penyedia fasilitas kesehatan, ini dimulai dari awal September dan sampai seterusnya seharusnya, karena ini pasti butuh waktu yang panjang. Dan lalu selanjutnya untuk sosialisasi ke masyarakat juga kita lakukan dari minggu kedua Oktober sampai seterusnya, dan implementasinya juga kita akan kembangkan terus gitu. Jadi untuk yang timeline ini seharusnya tidak ada batas akhirnya untuk yang sosialisasi dan implementasi, karena pasti kita akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak akan berhenti di suatu waktu karena memang ini pasti butuh waktu yang cukup panjang, dan implementasinya pun juga bukan hal yang sederhana karena banyak sekali penyedia fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi pasti juga untuk integrasinya kita juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, untuk ini beberapa referensi saya yang saya dapatkan untuk membuat presentasi ini. Ada dari Kompasiana, lalu ada dari Mitra HT, dari Umum Setda, lalu Niaga Hoster, dan Paspor Sehat. Oke. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.